bahwa setelah meneliti secara seksama dan mendalam nota perlawanan eksepsi yang diajukan oleh tim pembela Dr. Tifa tertanggal 9 Juli 2026, penuntut umum menemukan bahwa seluruh keberatan yang dibangun mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur, gugurnya hak menuntut akibat splising perkara, hingga klaim kaburnya surat dakwaan abskur libel hanyalah sebuah upaya defensif yang keliru dalam menafsirkan hukum positif. Tim advokat kuasa hukum terdakwa secara sengaja mengeneralisasikan seluruh konstruksi surat dakwaan sebagai delik aduan. Saya ulangi, sebagai delik aduan murni, mengabaikan eksistensi delik biasa, official delik yang bersifat absolut dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, serta memaksakan materi pokok pembuktian perkara untuk dinilai prematur dalam ranah kebenaran formil. Bahwa surat dakwaan nomor register perkara PDM 133 garis miring M.1.14 garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2026 tertanggal 22 Juni 2026 yang disusun secara kombinasi subsidiaritas alternatif telah sepenuhnya memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diamanatkan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta patuh pada koridor lectum temporis delicti, perbuatan berlanjut, forgeset handling. Oleh karena itu, demi menjaga marwah peradilan, kepastian hukum, serta penegakan hukum yang berkeadilan, penuntut umum mengajukan tanggapan untuk mematahkan satu persatu argumentasi keliru tim advokat atau kuasa hukum terdakwa dan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif dan surat dakwaan penuntut umum adalah sah demi hukum untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian materi perkara. Majelis hakim yang kami muliakan, tim advokat kuasa hukum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Penuntut umum sependapat dengan tim advokat kuasa hukum terdakwa bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 memberikan hak statuter kepada terdakwa atau advokatnya untuk mengajukan perlawanan atau keberatan. Namun, penuntut umum mengingatkan bahwa hak mengajukan perlawanan bukanlah cek kosong untuk memasukkan segala jenis pembelaan material secara prematur. Lembaga perlawanan eksepsi menurut sifat dan hakikatnya dirancang secara limitatif hanya untuk menguji keabsahan formalitas luar dari sebuah dakwaan. Tim advokat kuasa hukum mendalilkan penegakan due process of law demi hak konstitusional terdakwa. Penuntut umum menegaskan bahwa due process of law juga mencakup hak negara untuk melakukan penuntutan yang adil dan berimbang. Keseimbangan tersebut akan terganggu jika fase eksepsi dipaksakan untuk memutus perkara sebelum dilakukannya pemeriksaan alat bukti. Bahwa penerapan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 oleh penasihat hukum terdakwa adalah sah secara formal, namun secara substansial dasar-dasar keberatan
yang diajukan tidak ditopang oleh argumentasi hukum yang kokoh. Surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 133 dan seterusnya adalah dokumen hukum yang sah, valid, dan memenuhi seluruh persyaratan undang-undang untuk dijadikan kompas pemeriksaan perkara. Bahwa setelah membaca, meneliti, dan menganalisa nota perlawanan eksepsi dari tim pembela terdakwa Dr. Tifa tertanggal 9 Juli 2026, melalui kesempatan ini kami selaku penuntut umum menyampaikan apresiasi atas nota perlawanan eksepsi yang diajukan oleh tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Membela hak terdakwa merupakan esensi dari due process of law. Namun, setelah menelaah secara seksama seluruh dalil keberatan tersebut, kami menemukan adanya lompatan logika hukum, logical fallacy, mencampur adukkan antara syarat formal surat dakwaan dengan materi pokok perkara pembuktian, serta penafsiran keliru terhadap rezim hukum pidana, transisional, dan hukum cyber. Izin dilanjutkan, Mas Reki. Izin melanjutkan yang mulia. A. Tanggapan atas kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara sah dan mengikat berdasarkan hukum positif. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma pada halaman 6-8 yang mendalilkan adanya kekacauan penentuan lokus delikti dan lompatan logika yang fatal karena surat dakwaan menguraikan lokasi fisik di Jakarta Pusat, mengutip dasar domisili saksi di Jakarta Selatan, namun melimpahkan perkara ke Jakarta Timur. Bahwa tim advokat terdakwa mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara akuo dengan alasan lokus delikti berada di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan SK KMA, cacat hukum karena hanya menyebutkan nama Dr. KRMT Roy Suryono atau di Projo DKK, sehingga diklaim melanggar asas delegatus non potest delegare dan asas specialistic. Penuntut umum menyampaikan bantahan sebagai berikut. Bahwa tim advokat terdakwa berpikir secara konvensional analog dengan mengunci bahwa karena peristiwa material atau talk show terjadi di MNC Conference Hall, Ain News Tower, Menteng, Jakarta Pusat, maka kompetensi relatif mutlak hanya milik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal pidana modern, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, serta penyebaran konten digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penentuan lokus delikti tunduk pada perluasan doktrin hukum peradilan. A. Teori alat atau instrumen teori, tempat di mana alat cyber atau sistem elektronik itu digunakan untuk mengunggah atau mentransmisikan konten. B. Teori akibat, tempat di mana transmisi elektronik tersebut diakses, diunduh atau didownload dan menimbulkan akibat material berupa keonaran atau kerugian bagi korban atau publik. Pencantuman Ainus Tower Jakarta Pusat dalam surat dakwaan kedua primer adalah bentuk kecermatan penuntut umum dalam memaparkan actus reus fisik awal atau tempat produksi konten. Namun karena dampak digital dari unggahan terdakwa bersifat ubikuitas atau terjadi di mana saja di seluruh ruang digital secara simultan, maka yurisdiksi relatif tidak berhenti hanya di wilayah Jakarta Pusat. Bahwa tim advokat menuduh penuntut umum melakukan kesimpulan sepihak saat mengutip pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau pasal 84 ayat 2 mengenai kediaman sebagian besar saksi untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencantuman alur kompetensi tersebut bukanlah kekacauan, melainkan pemenuhan syarat formal kronologi yurisdiksi sebelum perkara ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa penuntut umum sengaja menguraikan elemen Jakarta Selatan dalam surat dakwaan untuk menegaskan prinsip efisiensi peradilan, yaitu membuktikan secara limitatif bahwa tempat tinggal terdakwa ditemukan dan kediaman sebagian besar saksi yang akan hadir memang lebih dekat dan relevan diakses dalam radius wilayah hukum DKI Jakarta, bukan di luar provinsi.
Ini adalah prasyarat administratif yang wajib dilewati sebelum melangkah ke ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bahwa argumentasi tim advokat menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai doktrin koneksitas perkara, asas dominus litis dan perluasan kewenangan absolut Ketua Mahkamah Agung dalam ranah hukum acara pidana. Bahwa penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersandar penuh pada pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memberikan mandat mutlak kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengalihkan yurisdiksi relatif suatu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lainnya demi alasan keamanan, ketertiban umum, atau efisiensi peradilan. Bahwa tim advokat terdakwa membangun argumentasi eksepsinya di atas sebuah premis tunggal yang keliru dan manipulatif dengan menyatakan bahwa SK KMA nomor 114 KMA SK.HK2.2 2026 cacat hukum karena hanya menyebutkan nama Dr. KRMT Roy Suryonoto di Projo DKK tanpa menyebutkan nama terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma secara spesifik. Penuntut umum meminta majelis hakim yang mulia untuk memeriksa secara langsung dokumen otentik SKKMA tersebut, di mana kebenaran material dan formal dari dokumen tersebut secara nyata mematahkan kebohongan eksepsi terdakwa. Meskipun pada bagian judul atau kepala SKKMA menggunakan singkatan DKK demi penyederhanaan administrasi, namun pada bagian diktum memutuskan menetapkan pertama dan kedua Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara terang benderang tertulis dan legal mencantumkan pertama menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryonoto di Projo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Dengan ditemukannya fakta bahwa nama terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma tertulis secara eksplisit dalam amar penetapan SKKMA, maka seluruh argumentasi penasihat hukum mengenai ketidakjelasan subjek hukum gugur demi hukum. Bahwa asas delegatus non potest delegare bermakna bahwa seorang delegator atau penerima wewenang tidak boleh melimpahkan kembali wewenang tersebut kepada pihak lain atau subdelegasi. Dalam kasus ini, Ketua Mahkamah Agung tidak mendelegasikan wewenangnya kepada siapapun. Ketua Mahkamah Agung menggunakan kewenangan atributif asli dari undang-undang untuk menunjuk langsung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian melaksanakan kewenangan yurisdiksi tersebut secara mandiri bukan sebagai delegasi dari delegasi. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 junto pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur secara rigid pemisahan antara sumber wewenang atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Karena Ketua Mahkamah Agung memperoleh wewenang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung dari undang-undang, maka tindakan Ketua Mahkamah Agung adalah tindakan atributif. Doktrin delegatus non potest delegare atau penerima delegasi tidak boleh mendelegasikan lagi demi hukum tidak dapat diterapkan karena Ketua Mahkamah Agung bertindak sebagai pemberi kuasa pertama berdasarkan mandat undang-undang bukan sebagai pihak yang menerima delegasi kekuasaan. Bahwa asas spesialitas atau spesialitas mensyaratkan bahwa suatu tindakan hukum atau keputusan administrasi harus merujuk pada objek dan urusan yang spesifik. SKKMA nomor 114 tahun 2026 telah memenuhi unsur ini secara sempurna karena secara limitatif menyebutkan nomor klaster perkara, peristiwa hukum penyebaran materi elektronik yang dimaksud, serta mengunci subjek hukum utamanya. Penyebutan DKK mempertegas spesifikasi bahwa seluruh orang yang terlibat dalam berkas perkara berlanjut atau berkaitan tersebut ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan syarat syahnya sebuah keputusan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu wajib memenuhi syarat kewenangan, syarat prosedur, syarat substansi,
Syarat substansi terpenuhi apabila objek keputusan tersebut sudah jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Asas specialist state ini menghendaki agar setiap ketetapan tata usaha negara memiliki spesifikasi urusan yang jelas dan tidak mengambang. SKKMA Aquo telah memenuhi asas ini secara paripurna karena keputusan tersebut secara limitatif mengunci surat permohonan dari 3 instansi dalam kurung Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjelaskan klaster perkara cyber yang dimaksud dan menyebutkan nama kedua terdakwa secara lengkap. Tidak ada ruang ambiguitas sedikit pun yang dapat merugikan hak pembelaan terdakwa. Dengan demikian, dalil nota perlawanan dari tim advokat terdakwa mengenai kompetensi relatif adalah argumen yang lahir dari ketidakcermatan membaca dokumen negara, cacat logika, dan mengada-ada. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 tahun 2026 adalah sah dan berlaku mengikat bagi terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara hukum berwenang mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Keberatan terdakwa harus ditolak seluruhnya. B. Tanggapan atas dakwaan tidak dapat diterima karena pencabutan pengaduan SP3 terlapor lain atau hak menuntut negara tidak gugur atas asas Ondelbarheid van Klah tidak dapat diaplikasikan pada delik biasa. Menanggapi nota perlawanan atau eksepsi tim advokat terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma pada bab 3 halaman 8 sampai 11 yang mendalilkan bahwa hak menuntut negara telah gugur demi hukum akibat adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan terhadap terlapor lain, yaitu saksi Egy Sujana dan saksi Damai Hari Lubis, berdasarkan asas Ondelbarheid van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan, X pasal 79 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025, junto pasal 24 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023, penuntut umum menyampaikan tanggapan untuk menolak seluruh dalil tersebut dengan dasar hukum sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa tim advokat atau kuasa hukum terdakwa membangun silogisme keliru dengan menyatakan bahwa karena kasus ini bermula dari satu laporan polisi yang sama atau satu kesatuan aduan oleh saksi IR Haji Joko Widodo, maka berdasarkan asas Ondelbarheid van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan, X pasal 24 Undang-Undang 1 tahun 2023, pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana, saksi Damai Hari Lubis otomatis menggugur hak menuntut terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Akan dilanjutkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan majelis. Bahwa argumentasi ini mengandung cacat konseptual yang fatal karena mencoba menggeneralisasi seluruh isi surat dakwaan sebagai delik aduan absolut. Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menggunakan struktur surat dakwaan kombinasi yaitu sebagai berikut. A. Delik biasa pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tidak dapat digugurkan oleh pencabutan laporan oleh pihak manapun. Sifat hukum atas pencabutan aduan tidak berdampak dan negara tetap wajib melakukan penuntutan demi ketertiban hukum umum. B. Delik aduan pasal 433 dan pasal 434 KUHP nasional yang dapat digugurkan jika pencabutan memenuhi syarat subjektif objektif penuh. Gugur bagi pasal aduan spesifik jika ada penyelesaian restoratif yang sah. Bahwa karakteristik delik biasa yaitu dakwaan pertama, ketiga, dan keempat yang diajukan oleh penuntut umum memuat klausul pelanggaran pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pasal-pasal tersebut adalah delik biasa yang menempatkan negara melalui penuntut umum sebagai representasi kepentingan publik untuk melanjutkan penuntutan tanpa bergantung pada kehendak pelapor. Bahwa asas Ondelbarheid hanya berlaku untuk delik aduan absolut. Sifat tidak dapat dibagi-baginya pengaduan hanya bekerja pada ranah delik aduan murni.
bahwa tindakan siber yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada 5 unggahan spesifik dari akun media sosial milik terdakwa sendiri. Meskipun kasus ini bermula dari 1 nomor laporan polisi yang sama untuk 8 orang terlapor, secara teknis digital tindakan pengunggahan atau uploading konten oleh terdakwa adalah perbuatan material yang berdiri sendiri atau mandiri dan menghasilkan footprint digital yang terpisah dari 23 unggahan milik terdakwa KRMT Roy Suryo Noto Budi Projo dalam perkara lain, saksi Egy Sujana, saksi Rismon Sianipar atau saksi Damai Hari Lubis. Bahwa pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana DKK dalam mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual dan tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum dari tindakan siber yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Tifauzia Tiasuma. Bahwa tim advokat terdakwa mencoba menggiring opini bahwa ini adalah sengketa kehormatan pribadi atau delik aduan. Padahal, pasal-pasal utama yang didakwakan memiliki objek hukum yang jauh berbeda, yaitu delik aduan melindungi kehormatan atau nama baik individu, kemudian pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi integritas sistem, data digital, dan kepastian otentisitas dokumen di ruang publik atau data and system integrity. Kemudian, pasal keonaran melindungi keterlibatan umum masyarakat atau public order. Karena terdakwa didakwa memanipulasi data elektronik dan menyebarkan konten yang berdampak luas pada ketertiban publik, perbuatan tersebut sudah bergeser dari sekedar menyerang nama baik pribadi menjadi kejahatan terhadap publik. Oleh karena itu, perdamaian antara pelapor dengan terlapor lain tidak bisa menghapus tindak pidana publik yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Bahwa tim advokat terdakwa perlu mencermati lebih lanjut pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang secara eksplisit berbunyi, pencabutan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Kata pelaku di sini bermakna kata ganti orang yang bersifat tunggal dan spesifik mengacu pada subjek hukum yang melakukan upaya pemulihan. Keadilan restoratif bukanlah peranata hukum untuk memutihkan suatu laporan polisi secara kolektif, melainkan insentif hukum yang diberikan secara individual atas itikat baik subjek hukum tertentu. Karena terdakwa Tifauzia Tiasuma tidak pernah melakukan perdamaian dan memenuhi kesepakatan pemulihan dengan korban, maka terdakwa tidak berhak menuntut persamaan perlakuan hukum atas SP3 milik orang lain. Bahwa tim advokat menuduh penuntut umum melakukan rekayasa kualifikasi dan melanggar batas objek laporan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 176K/PIT/2021. Argumen ini tidak berdasar hukum karena jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 176K/PIT/2021 berlaku untuk perkara yang murni bersumber dari delik aduan pencemaran nama baik konvensional yang kemudian dipaksakan menjadi delik biasa tanpa adanya perbuatan material siber yang baru. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/12 Romawi/2024 menguji batasan frasa orang lain pada pasal 27A Undang-Undang ITE atau penghinaan. Sementara itu terdakwa dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau manipulasi data elektronik seolah-olah otentik. Rasio desidendi dari pasal 35 bukanlah melindungi nama baik, melainkan melindungi integritas data publik dan keamanan cyber atau data and system integrity. Ketika ijazah publik seorang pejabat negara dimanipulasi di ruang cyber, perbuatan tersebut secara otomatis bergeser dari sengketa privat menjadi delik cyber murni yang bersifat publik. Bahwa perkara yang sama harus diputus sama apabila subjek hukumnya berada dalam posisi dan tindakan prosedur yang sama. Saksi Egy Sujana DKK berada dalam status perkara dihentikan karena mereka menggunakan hak proseduralnya untuk berdamai lewat restoratif justice. Terdakwa Tifauzia Tiasuma secara sadar menolak atau tidak menempuh jalur tersebut, menyamakan perlakuan hukum antara subjek yang kooperatif atau berdamai dengan subjek hukum yang tidak berdamai justru merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, argumentasi tim advokat terdakwa mengenai gugurnya hak menuntut akibat pencabutan laporan pihak lain adalah argumentasi yang cacat doktrin, keliru menafsirkan aturan hukum transisional, dan tidak berdasar hukum. Pencabutan aduan pada delik aduan absolut tidak dapat mematikan penuntutan atas delik biasa, yaitu pasal 32, 35 Undang-Undang ITE, dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang melekat pada surat dakwaan. Dengan demikian, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh keberatan tim advokat terdakwa pada bab 3 ini dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum tetap sah, kuat, serta dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mohon izin dilanjutkan rekan saya, Majelis.
Izin melanjutkan Yang Mulia. Tanggapan atas legalitas dan validitas temporal surat dakwaan tidak kabur, non-obscurable, dan patuh pada lex temporis delicti. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa pada bab 4 dan bab 5 yang mendalilkan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas dengan alasan pelanggaran asas legalitas, kekaburan tempus delicti, serta ketidakjelasan anatomi cyber terkait locus delicti. Penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa tim advokat terdakwa mendalilkan terjadi pelanggaran absolut terhadap asas legalitas non-retroaktif pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena tempus delicti berada pada kurun waktu Maret hingga Mei 2025. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 baru efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Argumentasi tim advokat tersebut keliru secara teoritis dan dogmatis karena gagal memahami sifat dari delik berlanjut dan delik permanen digital. Bahwa penuntut umum memasukkan kausal perbuatan berlanjut yakni pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena konten yang digital yang diunggah oleh terdakwa pada rentan bulan Maret dan Mei sampai dengan Mei 2025 tetap dibiarkan hidup, dapat diakses, mentransmisi keonaran dan dipertahankan aksesibilitasnya oleh terdakwa hingga melewati batas waktu 2 Januari 2026 saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif. Dalam delik cyber, tempus delicti tidak berhenti saat tombol upload ditekan, melainkan terus berlangsung selama transmisi data tersebut sengaja dipelihara dan diakses oleh publik. Bahwa penyusunan dakwaan secara alternatif subsidiaritas yang menyertakan KUHP lama, Undang-Undang Informasi dan ITE dan KUHP baru adalah langkah cermat penuntut umum untuk mengantisipasi transisi pemberlakuan hukum, bukan suatu bentuk obscure libel. Bahwa penentuan aturan mana yang lebih meringankan adalah wilayah material pembuktian pada saat hakim memutus perkara, bukan formalitas eksepsi yang dapat membatalkan dakwaan di awal persidangan. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa pada halaman 17-20 mengenai tuduhan pencampuran perbuatan pihak ketiga, pencampur adukan dua rezim hukum pidana material serta cacat hukum akibat rekayasa prosedural dan ketiadaan audit digital forensik. Penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa argumentasi tim advokat terdakwa menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai konstruksi delik material cyber dan tata cara pemaparan jalinan konteks perkara. Masuknya 23 unggahan pihak ketiga bukan bentuk pelanggaran asas pertanggungjawaban pidana secara individual, melainkan bagian dari penyusunan anatomi kasus guna menggambarkan jalinan kerjasama, niat jahat yang simultan, atau minimal sebagai kontekstual evidence untuk membuktikan unsur mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Bahwa perbuatan material memang dimulai pada rentan bulan Maret sampai dengan Mei 2025, namun konten digital yang diunggah oleh terdakwa sengaja dibiarkan tetap hidup, tetap dapat diakses, mentransmisikan narasi hoax dan dampak keonarannya terus diproduksi secara meluas melewati batas transmisi waktu 2 Januari 2026. Saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif. Dalam ruang cyber, delik tidak selesai saat tombol upload ditekan, melainkan terus berlangsung sepanjang aksesibilitas data tersebut dipelihara oleh pemilik akun. Oleh karena itu, penerapan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 adalah sah. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka diaplikasikan aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif subsidiaritas justru untuk memberikan ruang bagi majelis hakim guna menguji dan menyaring secara rigid aturan mana yang paling tepat dan meringankan bagi terdakwa pada saat putusan akhir dijatuhkan, bukan di tahap putusan sela. Bahwa ketiadaan uraian rinci mengenai hasil audit digital forensik, source code, atau mendata data dalam narasi surat dakwaan bukanlah cacat formil. Surat dakwaan sebagaimana pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mensyaratkan perumusan unsur delik dan fakta perbuatan. Audit forensik, digital footprint, dan error level analysis atau ELA adalah bukti yang tempatnya untuk diuji di fase pembuktian pokok perkara di persidangan, bukan di pertentangan tahap eksepsi. Untuk isi pasal tidak kami bacakan karena sudah tercantum dalam tanggapan. Bahwa uraian dakwaan nomor Rek perkara PDM 133 sekian sebagaimana didalilkan tim advokat pada bagian 444
45 dan 46 telah memenuhi prasyarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025. Seluruh keberatan terdakwa telah melompat jauh memasuki materi pembuktian pokok perkara yang tidak berdasar hukum untuk diperiksa pada tahap putusan sela. Dengan demikian penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak seluruh nota perlawanan tim advokat terdakwa pada klausul-klausul tersebut dan memerintahkan persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi pokok perkara secara runut mengikuti alur hukum transisional cyber yang sah. Selanjutnya dilakukan kesan saya. Mohon izin melanjutkan, Majelis Hakim. D. Tanggapan atas dalil error in objecto dan ketiadaan legal standing atau tafsir keliru atas karakteristik hukum cyber. Menanggapi nota perlawanan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma pada halaman 21-23 yang mendalilkan adanya error in objecto dan ketiadaan legal standing pelapor atau saksi Insinyur Haji Joko Widodo dalam penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau ITE dengan argumen bahwa pemilik sah data elektronik tersebut adalah saksi Dian Sandi. Penuntut umum menyampaikan tanggapan berdasarkan doktrin hukum cyber serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa eksepsi tim advokat terdakwa terjebak dalam penalaran sempit yang menyamakan hak kepemilikan formal sebuah akun dengan hak perlindungan data substantif. Di dalam bab 11 tentang ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pembatasan suatu pasal menjadi delik aduan hanya diatur secara limitatif dan eksplisit untuk pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena pasal 32 dan pasal 35 tidak memuat klausul hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan, maka secara otomatis demi hukum kedua pasal tersebut berstatus sebagai delik biasa. Bahwa unsur milik orang lain atau milik publik dalam pasal 32 dan manipulasi data dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membatasi korban hanya pada pemilik server atau pembuat pertama dokumen. Ketika sebuah informasi atau dokumen elektronik yang memuat identitas spesifik seseorang dimanipulasi, diubah, atau ditransmisikan secara melawan hukum sehingga merugikan hak konstitusional orang yang tercantum di dalamnya, maka orang tersebut adalah korban langsung yang sah. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi integritas informasi elektronik dari tindakan melawan hukum, baik milik orang lain ataupun milik publik. Dalam konteks ijazah, dokumen tersebut mengandung data pribadi yang bersifat melekat pada subjek data, yaitu saksi Insinyur Haji Joko Widodo. Ditinjau dari pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah subjek data pribadi, yaitu orang perseorangan yang padanya melekat data pribadi termasuk riwayat pendidikan atau ijazah. Bahwa saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah pihak yang mengalami kerugian material dan imaterial secara langsung akibat dimanipulasinya informasi atau dokumen elektronik yang menyangkut identitas dirinya. Oleh karena itu, saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah korban yang sah. Bahwa bahwa data milik saksi Dian Sandi sehingga saksi Insinyur Haji Joko Widodo tidak memiliki kedudukan hukum adalah argumen prematur. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi informasi elektronik milik orang lain atau publik. Siapapun yang hak, kewenangan, atau kepentingannya dirugikan akibat manipulasi data yang disasarkan kepadanya berhak menjadi pelapor, terutama dalam delik biasa di mana negara atau penyidik berhak bertindak proaktif. Bahwa oleh karena pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik biasa, dengan demikian legal standing laporan tidak bersifat limitatif restriktif. Laporan dari pihak manapun, terlebih dari pihak yang namanya dicatut dan dirugikan secara langsung,
adalah sah demi hukum untuk menggerakkan hukum acara pidana. Bahwa tuduhan error in objecto dan ketiadaan legal standing adalah argumen yang sangat dangkal secara doktriner. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi data yang menyangkut hak individu dan kepentingan publik, sehingga subjek hukum yang dirugikan secara langsung memiliki hak konstitusional penuh sebagai korban. Terlebih, sifat pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai delik biasa menegaskan bahwa hak menuntut negara tetap tegak terlepas dari ada atau tidaknya pelapor. Akan dilanjutkan. Izin melanjutkan, Majelis. WNE, tanggapan mengenai forensik digital, Undang-Undang Pers, Imunitas Sanksi, dan Prosedur Lab 4. Atau seluruhnya adalah materi pokok perkara yang wajib ditolak dalam putusan selah. Menanggapi nota pembelaan terdakwa pada halaman 23 sampai dengan 33 yang mendalilkan bahwa surat dakwaan tidak sah karena bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mengabaikan imunitas saksi, serta mengandung cacat formil pada prosedur laboratorium forensik, penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas sebagai entitas pers yang terdaftar dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, akun media sosial pribadi atau tayangan broadcast takso independen tanpa badan hukum pers dan tanpa proses redaksional yang mengikat pada kode etik jurnalistis adalah masuk dalam kualifikasi platform transmisi elektronik biasa yang tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, bukan lex spesialis Undang-Undang Pers. Bahwa Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Berdasarkan peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers, badan hukum yang dimaksud secara limitatif harus berbentuk perseroan terbatas atau PT, yayasan atau koperasi yang khusus menyelenggarakan usaha pers, akun media sosial pribadi atau Instagram, TikTok, YouTube, atau podcast perorangan tidak memenuhi syarat konstitusi sebagai badan hukum pers. Selanjutnya, pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur dan menetapkan bahwa pers dan perusahaan pers wajib melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang mengikatkan diri pada kode etik jurnalistik dan tunduk pada pengawasan Dewan Pers. Bahwa sebagaimana perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dengan Polri nomor 03-DP-PKS-11-2022 dan nomor NK-34-11-2022 tanggal 10 November 2022. Junto nota kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung nomor 01-DP-MOU-11-2023 dan nomor Cap 048-GA-02-2023 tanggal 9 Februari 2023 secara limitatif mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme Undang-Undang Pers mengatur kerjasama perlindungan hukum menyelesaikan sengketa lewat mekanisme Undang-Undang Pers hanya berlaku untuk karya jurnalistik yang diproduksi oleh wartawan profesional dan diterbitkan oleh media yang terverifikasi di Dewan Pers. Konten cyber yang diunggah di akun pribadi yang dilaporkan oleh masyarakat langsung ditarik ke ranah pidana umum atau cyber. Bahwa terdakwa bertindak dengan itikat baik sebagai saksi prostitusi atau apakah unggahannya memenuhi kualifikasi produk pers murni yang lolos sensor redaksional merupakan wilayah pembuktian unsur melawan hukum. Hal ini membutuhkan pemeriksaan saksi-saksi serta bukti material lainnya. Bahwa tim advokat terdakwa yang menyatakan hasil lapor batal demi hukum karena melanggar Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tidak serta-merta mengartikan doktrin exclusionary rule yang mensyaratkan pelanggaran hak konstitusional. Kualitas perolehan bukti tersebut adalah materi pokok perkara yang wajib diuji pada tahap pembuktian, bukan dalam eksepsi ini. Sah atau tidaknya prosedur penyitaan dan uji laboratorium forensik atau sebuah dokumen digital adalah murni materi pra-peradilan atau materi pembuktian di muka persidangan. Eksepsi sesuai ruang lingkupnya hanya menilai
Apakah surat dakwaan sah, cermat, jelas, dan pengadilan berwenang mengadili, bukan menilai legalitas perolehan alat bukti? Jika penasihat hukum merasa alat bukti diperoleh secara ilegal, panggung untuk menggugurkannya adalah pada saat pembuktian akuo, bukan melalui eksepsi. Bahwa tim advokat terdakwa secara keliru membersihkan pasal 28F Undang-Undang 1945 sebagai hak yang tidak dapat dibatasi. Di dalam tata negara Indonesia, kebebasan berekspresi dibatasi secara ketat oleh pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 demi menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kebebasan berpendapat tidak pernah memberikan legalitas bagi siapapun untuk melakukan manipulasi dokumen elektronik dan menyebarkan berita bohong yang memicu keonaran secara berkelanjutan. Bahwa tim advokat terdakwa keliru memakai forum sengketa undang-undang keterbukaan informasi publik jika masyarakat atau terdakwa merasa hak informasi atau ijazah tersebut dihambat oleh badan hukum dan badan publik dalam hal ini adalah Universitas Gadjah Mada dan KPU. Hukum telah menyediakan mekanismenya, yaitu melalui sengketa informasi di Komisi Informasi berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bukan dengan cara melakukan penghakiman sepihak dan manipulasi data di media sosial. Bahwa kekebalan hukum pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya melekat pada keterangan yang diberikan secara resmi di dalam forum prosedusia dengan itikat baik. Dakwaan penuntut umum menyasar 28 unggahan media sosial di mana terdakwa memberikan hak klaim transmisi data dan opini sebelum atau di luar kapasitasnya saat diperiksa secara BAP. Publikasi media sosial pribadi tidak memiliki imunitas hukum. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Berdasarkan tentuan tersebut di atas, aktivitas menyebarkan opini, klaim, dan hasil analisis mandiri di platform media sosial pribadi bukanlah bentuk kesaksian atau laporan komparatif yang dimaksud oleh undang-undang. Platform digital pribadi adalah ranah publik cybermoney, bukan forum prostitusia. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa agen elektronik atau pengguna media sosial bertindak sebagai subjek hukum perorangan cyber yang memegang tanggung jawab hukum atas setiap dokumen elektronik yang ia buat dapat diakses oleh publik. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, junto pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ruang lingkup keberatan eksepsi dibatasi secara normatif hanya pada A. Pengadilan tidak berwenang, B. Dakwaan tidak dapat diterima, C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI keberatannya menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak imunitas alat bukti tidak sah atau perbuatan yang didakwakan bukan tidak pidana melainkan ranah hukum lain adalah keberatan yang sudah masuk ke dalam penilaian pembuktian materi perkara. Keberatan tersebut tidak boleh diputus dalam putusan selah, melainkan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dalam sidang pembuktian. Bahwa sah atau tidaknya barang bukti terpenuhi atau tidaknya syarat formal Perkap Nomor 10 Tahun 2009 serta bernilai atau tidaknya tangkapan layar sebagai alat bukti elektronik hanya dapat dinilai setelah penuntut umum mengajukan ahli digital forensik di persidangan untuk diuji melalui mekanisme cross examination. Bahwa seluruh argumen tim advokat terdakwa pada bab 5 dan 6 mengenai ketidakpasahan penuntut adalah argumen pembelaan materi yang dipaksakan untuk masuk ke pintu eksepsi. Surat dakwaan penuntut umum tetap sah, kokoh, dan murni ditegakkan demi ketertiban umum serta kedaulatan data digital publik, bukan untuk kepentingan non-hukum. Dan dengan demikian, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk menolak seluruh keberatan tim advokat
terdakwa pada klausul surat dakwaan tidak sah karena bukan untuk kepentingan penegakan hukum untuk seluruhnya dan memerintahkan agar sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Mohon izin dilanjutkan. Bagian 2 kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim advokat dan juga terdakwa yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan seluruh analisis yuridis, doktrin hukum cyber dan delianisasi, peraturan perundang-undangan transisional yang telah kami uraikan secara lengkap di atas, penuntut umum mendeduksi beberapa konklusi hukum yang bersifat absolut untuk mematahkan nota perlawanan dari terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma, yaitu: pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif, di mana eksistensi surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114/KMA/SK.2.2/6 Romawi /2026 yang bersandarkan pada mandat atributif pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025. Jungto pasal 85 KUHP lama adalah sah dan mengikat, di mana frasa dan kawan-kawan atau DKK di dalamnya secara faktual neksus merangkum terdakwa sebagai bagian dari kesatuan klister-klister peristiwa. Dalil pelanggaran asas specialitate dan delegatus non potest delegare merupakan sesat pikir konseptual karena Mahkamah Agung menggunakan kewenangan asli undang-undang demi efisiensi peradilan. 2. Mengenai hak menuntut negara yang tidak gugur. Pencabutan laporan terhadap terlapor lain yaitu saksi Egy Sujana dan kawan-kawan melalui mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual berdasarkan pasal 79 ayat 4 UU nomor 20 tahun 2025. Surat dakwaan penuntut umum yang menggunakan struktur kombinasi yang didominasi oleh delik biasa yaitu pasal 32 dan pasal 35 UU ITE serta pasal 126 UU nomor 1 tahun 2023. Sehingga asas ondelbarheid van klah demi hukum lumpuh dan tidak dapat diaplikasikan. 3. Surat dakwaan sah, cermat, jelas, lengkap, dan tidak obskur libel. Surat dakwaan telah memenuhi standarisasi rumusan pasal 75 ayat 2 huruf B UU nomor 20 tahun 2025 KUHP baru, jungto pasal 143 ayat 2 KUHP lama. Penerapan pasal 126 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2023 adalah konstitusional berdasarkan doktrin continuous digital crime. Mengingat terdakwa secara sadar memelihara aksesibilitas konten manipulatif tersebut melintasi batas transisi berlakunya KUHP nasional, yaitu 2 Januari 2026. 4. Legal standing pelapor valid dan bebas dari error in objecto. Saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah data subjek atau korban langsung yang hak konstitusional dan data pribadinya melekat secara inheren pada objek ijazah yang dimanipulasi oleh terdakwa. Karena yang dilanggar adalah pasal 32 dan pasal 35 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya yang memiliki karakter delik biasa, maka legal standing pelapor bersifat non-restriktif demi melindungi integritas data publik atau data integrity. 5. Eksepsi terdakwa salah kamar atau prematur. Seluruh dalil perlawanan mengenai hak imunitas saksi pasal 10 UU nomor 31 tahun 2014, kebebasan pers UU nomor 40 tahun 1999, penolakan bukti tangkapan layar hingga cacat prosedur lapor berdasarkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 atau exclusionary rule dalam pasal 235 UU nomor 20 tahun 2025 secara nyata telah melompat jauh memasuki materi pokok perkara berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 55 K/Pit/1995 jungto pasal 206 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2025 keberatan tersebut tidak boleh diputus dalam putusan sela, melainkan wajib ditolak dan diperiksa bersama-sama pada sidang pembuktian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Izin yang melanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim advokat, kuasa hukum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Berdasar kesimpulan yuridis yang telah dipaparkan di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak seluruh perlawanan eksepsi dari terdakwa dan tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara pidana nomor 301/PIT-Sus/2026/PNJKT-Tim atas nama terdakwa Dr. Tifausia Tiasuma. 3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDM 133-1.14-EOH-2/06/2026 tertanggal 22 Juni 2026 adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat formal dan material undang-undang sebagai dasar pemeriksaan perkara. 4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Tifausia Tiasuma dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi pokok perkara dengan melakukan pembuktian di persidangan. Demikian tanggapan atau jawaban Jaksa Penuntut Umum ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis 16 Juli 2026 tim Jaksa Penuntut Umum. Selesai, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, ada beberapa yang kami renvoy. Halaman 10 dan halaman 26. Silakan.